Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus diingatkan akan janji Tuhan. Dan ada banyak umat Tuhan bisa bangkit menghadapi masalah, pergumulan, tantangan hidup tatkala diingatkan kembali bahwa firman Tuhan mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan kamu berjalan seorang diri." Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari demi hari yang kami jalani, waktu demi waktu yang kami lewati. Kami sadar semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Dan tiba saat yang indah bagi masing-masing kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 30 dan ayat 31. Lukas 1 ayat 30 dan 31. Ini adalah peristiwa di mana Maria ibu Yesus berjumpa dengan malaikat Tuhan tatkala malaikat Tuhan menyampaikan pesan bahwa engkau adalah wanita yang dikaruniai Allah, ya. Kita lihat sama-sama. Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ibu Yesus Maria mengalami kasih karunia di hadapan Allah, mendapatkan privilege, mendapatkan anugerah untuk apa? Dipercayakan Allah, ya. Dan tahukah saudara bahwa kita, anak-anak Tuhan, juga dipercayakan kasih karunia untuk apa? Untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kasih karunia. Jadi, kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memang sebenarnya dia tidak layak untuk menerimanya, atau anugerah. Ya kan, sesuatu yang tidak layak kita terima diberikan kepada kita dan kita menerimanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama seperti Maria ibu Yesus menerima kasih karunia di hadapan Allah, demikian pula saudara dan saya. Kita mengalami kasih karunia di hadapan Allah untuk apa? Untuk menerima keselamatan yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Jadi Natal tidak bisa dipisahkan dengan kasih karunia Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sama-sama bilang sama saya, hidup saya itu kasih karunia Tuhan. Amin. Hidup saudara dan saya, kita tuh kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau jujur, sebenarnya apa sih yang kita layak dapati dalam hidup ini? Gak ada. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan juga karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Bukan karena amal kita banyak. Bukan karena ibadah kita rajin. Tetapi kita diselamatkan ketika kita masih berdosa. Lalu kita beramal, kita berbuat baik, kita beribadah. Tanda kita bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi murni Natal bicara tentang kasih Allah dalam hidup kita, yang kita terima karena apa? Karena kasih karunia Allah ada dalam kehidupan kita. Sesuatu yang gak layak kita terima, saudaraku. Sesuatu yang tidak semestinya kita dapati, itu diberikan kepada kita. Maka dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 16 dan 17, Yohanes juga bilang begini, "Karena dari kepenuhannya lah, dari kepenuhan Kristuslah, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Ya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita dibenarkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena Yesus Kristus. Itulah kasih karunia. Jadi kalau kita masih bisa merayakan Natal di tahun 2023 ini, itu pun karena kasih karunia Tuhan.
Karena kita hidup dari kasih karunia demi kasih karunia, maka tidak ada lagi yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini sambil berkata, semua karena saya rajin olahraga, semua karena saya rajin makan makanan sehat. Hei, saudara yang dikasih dalam Tuhan, betul kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi ingat, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Nafas hidup itu berasal daripada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kekuatan kita menjalani hari-hari pun itu berasal daripada Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita adalah kasih karunia. Tidak bisa dihilangkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, maka yang pertama, jangan sombong dengan apa yang kau miliki. Jangan sombong dengan apa yang Tuhan titipkan. Jangan sombong dengan apa yang dipercayakan Tuhan untuk engkau punyai dalam kehidupan ini, semata-mata karena kasih karunia. Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan, maka belajarlah menghargai anugerahnya, belajarlah menghargai kemurahannya dalam kehidupan kita. Jangan mempermainkan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seorang itu juga yang akan dituai. Yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, maka yang ketiga, beribadahlah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Masalahnya ada banyak juga orang-orang yang ngakunya punya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, tetapi sulit untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dipertanyakan, Tuhan Yesus mana yang kau sembah? Iya kan? Loh, kalau memang kita tahu bahwa hidup kita diselamatkan oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup kita, harusnya kan minimal engkau bersyukur. Engkau datang beribadah, engkau bersyukur kepada Tuhan, engkau memuji menyembah Tuhan, engkau berdoa berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita. Kau dipertanyakan baca Alkitab nggak pernah, berdoa juga jarang, apalagi ke gereja. Lalu tiba-tiba mimpinya, semoga hidupku masuk surga. Kau pikir kau punya orang dalam kah? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sadar betul hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu sesuatu yang tidak layak kita terima, diberikan cuma-cuma buat kita. Maka sebagai orang yang menerimanya, patutlah kita syukuri, patutlah kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Jangan hanya pada saat engkau butuh Tuhan, kau datang sama Tuhan. Jangan hanya pada saat engkau perlu sesuatu, engkau cari Tuhan. Ketika engkau tidak butuh sesuatu, ketika segala sesuatu tercukupi, engkau lupakan. Jangan pernah lupakan, kita hidup karena kasih karunia. Kasih karunia itulah yang menguatkan kita bertahan sampai hari ini. Kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk tetap terus berdiri tegak, menghadapi setiap badai dan berkata, aku percaya Tuhan menyertaiku. Kasih karunia itu jugalah yang memampukan kita untuk tetap terus bisa bersyukur kepada Tuhan. Hidup karena kasih karunia, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ayo saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sadari hidupmu adalah karena kasih karunia Allah. Sesuatu yang diberikan kepada kita yang sebenarnya tidak layak kita terima, itu diberikan kepada kita oleh karena ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang mencintai saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karuniamu, buat anugerahmu, buat kemurahanmu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga umatmu yang hari ini secara khusus mendengarkan firman Tuhan, kami disadarkan bahwa kami hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami nggak boleh sombong dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Karena semata-mata semua karena kebaikan Tuhan. Kami harus belajar bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami tahu kasih karunia Tuhan, itulah yang memampukan kami. Dan pada akhirnya biarlah kami senantiasa beribadah, mencari Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Karena kami sadar terlalu baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan pagari. Biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Sebab kasih karunia Allah ada bagi kami. Terpujilah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.